Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Saya dari Fakultas Teknik Elektro-Unjani 2019. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi dari kelanjutan OFM, yaitu materi tentang dasar semikonduktor dan dioda. Nah, yang pertama ada semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Dan perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor dan isolator adalah yang pertama ada tembaga dengan jenis hambatan 1,7 dikali 10⁻⁸ dengan sifat konduktor. Dan yang kedua ada silikon PD 300 derajat K dengan hambatan 2,3 dikali 10⁻³ dengan sifat semikonduktor. Nah, dan yang terakhir ada gelas dengan hambatan 7,0 dikali 10⁻⁶ dengan sifat isolator. Nah, tiga buah bahan tadi, yaitu tembaga, silikon, dan juga gelas, masing-masing memiliki 1 m dan diameter 1 mm. Nah, jika kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, maka tentukan besarnya arus yang lewat pada bahan-bahan tersebut. Nah, yang pertama kita hitung dulu R dengan rumus R sama dengan P L per A. Kemudian A sama dengan Pi R kuadrat. Kemudian R sama dengan D per 2. Nah, selanjutnya kita akan menghitung I dengan rumus I sama dengan VR. Nah, yang selanjutnya ada bahan-bahan semikonduktor. Nah, yang pertama ada trivalen. Trivalen ini adalah logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Nah, dan yang kedua ada tetravalen. Nah, tetravalen ini adalah logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Dan yang terakhir ada pentavalen. Nah, pentavalen ini adalah logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar sebesar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilihat di sini ada gambar tabel periodik dari semikonduktor. Bahan-bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Dan jumlah elektron silikon adalah 14 buah dan germanium 32 buah. Nah, dan jumlah elektron terluar dari silikon dan germanium adalah 4 buah dan jenis ikatannya adalah kovalen. Nah, kemudian ada jenis semikonduktor. Yang pertama ada intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Nah, bisa dilihat dari gambar silikon murni ini dengan
visualisasi 3 dimensi dan 2 dimensi. Selanjutnya ada semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Nah, yang pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Dan yang kedua, tidak ada elektron bebas atau tidak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Nah, kemudian ada semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Nah, yang pertama, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa pembangkit atau generation. Dan yang kedua, jika dipasang beda potensial, maka akan terjadi aliran arus. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada gambar ini. Pada gambar ini tersedia tabel sifat dan bahan dari silikon dan germanium. Nah, selanjutnya ada jenis dari semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik ini adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan oleh atom asing. Semikonduktor intrinsik ini ada 2 buah tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Nah, tipe N ini adalah pengotoran oleh atom pentavalen SPTP, AS, SB dan atom pengotornya disebut atom donor atau pembawa muatannya elektron. Nah, dan sedangkan tipe P adalah pengotoran oleh atom trivalen SPTB, Ga, In dan atom pengotorannya disebut akseptor dan pembawa muatannya adalah hole. Nah, kemudian di sini ada gambar dari semikonduktor tipe N. Nah, pada gambar tadi elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecilnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Nah, dan selanjutnya ada gambar dari semikonduktor tipe P. Nah, pada gambar tadi hole sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Nah, dan selanjutnya ada piranti semikonduktor. Nah, diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR dan IC. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada gambar dari alat-alat tersebut. Nah, selanjutnya ada diode pertemuan PN. Nah, pertemuan PN ini merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, kemudian ada diode pertemuan PN. Nah, pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam sehingga terdapat
dua ujung logam yang merupakan terminal atau terminal atau elektrode. Nah, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar bagan pada pertemuan PN dan diode pertemuan PN. Nah, kemudian ada pertemuan PN terbuka. Nah, mungkin bisa dilihat di sini terdapat gambar ion-ion pada pertemuan PN terbuka. Pada pertemuan PN terbuka tadi, nah di sini terdapat atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron bisa disebut sebagai ion positif. Nah, yang kedua, ion akseptor adalah ion negatif dan ion donor adalah ion positif. Nah, dan kemudian terdapat dua bagian pada pertemuan PN terbuka, yaitu lapisan penyongsongan dan tegangan penghalang. Yang pertama, lapisan penyongsongan yaitu suatu P dan N dipertemukan, terjadi divisi elektron ke arah P dan divisi hole ke arah N. Nah, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Nah, sedangkan tegangan penghalang adalah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau ion positif, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau ion negatif. Nah, kemudian ada pertemuan PN dan prasikap maju. Nah, mungkin di sini terdapat gambar dari rangkaiannya. Pada gambar tadi adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drive, dan jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, nah, maka potensial penghalang turun menjadi V0 min VD, dan jumlah arus dari elektron atau jenis N dan hole atau jenis P merupakan arus total yang lewat diode. Nah, selanjutnya ada pertemuan PN dengan prasikap mundur. Nah, mungkin bisa dilihat di sini terdapat gambar rangkaiannya. Hole dari sisi P bergerak ke kiri dan elektron pada sisi N bergerak ke kanan, dan potensial penghalang menjadi V0 plus PD, dan pengaruh medan listrik yang terpasang pada adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode, dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁴ ampere. Dan selanjutnya di sini terdapat gambar dari grafik arus dioda dan gambar dari jenis-jenis dioda.
Kemudian di sini ada jenis dioda dan juga penggunaannya. Nah, yang pertama ada dioda silikon untuk penyearah arus dan pengaman tegangan kejut. Ada IN 4001, IN 4007 dan IN 5404. Dan yang kedua ada dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt dan 3,2 volt. Dan yang ketiga ada dioda Brigade untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya dengan tipe B40C 800 dan kiprok pada kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada LED sebagai lampu indikator konsumsi arus rendah 5 ampere, long lifetime atau 1,5 kurang 3 volt. Dan kemudian di sini terdapat ada gambar rangkaian dari dioda. Nah, pada gambar rangkaian dioda tadi, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, maka diperoleh V sama dengan VI min IRL, dengan RL adalah tahanan beban. Nah, karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, maka diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, pada gambar tadi terdapat garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, pada gambar barusan itu adalah gambar kurva karakteristik dinamis. Nah, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Nah, lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Nah, dan yang terakhir ada model dioda. Nah, mungkin pada pendekatan pertama, nah di sini mungkin terdapat ada gambar dari rangkaian kurvanya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Dan yang kedua ada model pendekatan kedua. Nah, mungkin di sini akan terdapat gambar rangkaian dan juga kurvanya. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY
VA untuk silikon sama dengan 0,7 atau 0,6 volt. Dan VA untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak berhingga. Dan yang terakhir ada model pendekatan ketiga. Nah, mungkin bisa dilihat di sini juga terdapat rangkaian dan juga kurvanya. Pada gambar rangkaian dan kurva tadi, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VA. Nah, VA untuk silikon adalah 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan VA untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Dan pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.